Hari ini adalah momen berbahagia. Kembalilah ke rumah. Jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang bahagia, yang di dalamnya ada suami yang sayang dan mengayomi istrinya, dan ada istri yang hormat dan menghargai suaminya. Karena hanya rumah tangga yang bahagia, hanya rumah tangga yang seperti ini yang bisa menjadi harapan akan lahirnya generasi-generasi penerus yang soleh dan soleha. Sulit mendapatkan anak-anak yang baik kalau di rumah ada broken home, di rumah ada pertengkaran suami istri. Maka jaga rumah tanggata, jaga generasita, jagai anatta, dan jagai anatta diawali dari hubungan harmonis antara suami dengan istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atamma lana syahras siyam wa 'anana fihi 'alal qiyam wa khatamahu lana biyaumin huwa min ajalil ayyam. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-wahidul ahad, ahlul fadli wal in'am. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ila jami'il anam sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli tawqiri wal ihtiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin, muslimat, kekasih Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Itulah kalimat yang paling indah yang pantas kita ucapkan pada hari ini. Segala puji hanya tertuju kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan
setiap langkah kaki kita menuju ke ridho Allah di hari yang fitri ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat yang kita harapkan memberikan syafaat agar kita selamat di dunia dan selamat nanti kelak di yaumil qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak 2 hari terakhir, kalimat-kalimat takbir berkumandang di seantero pelosok dunia ini. Semuanya mengagungkan Allah, membesarkan Allah, menyadari kekerdilan kita, menyadari kekurangan kita, menyadari segala kelemahan kita. Hari ini kita sambut kemenangan kita sebagai orang yang selesai dari perang besar, yaitu berjuang mengendalikan dirinya, mengendalikan jiwanya, mengendalikan nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kami baru saja pulang dari perang kecil menuju perang yang sangat besar. Padahal waktu itu Rasul baru pulang dari perang Badar. Dengan bergetar, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, masih adakah perang yang lebih besar dari perang Badar ini?" Kata Rasul, "Masih ada, yaitu jihadin nafs, berjuang, berperang melawan hawa nafsu kita." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebulan Ramadan kita ditempa dengan pesantren Ramadan. Siang hari kita berpuasa, menahan lapar dan haus, dan menahan seluruh yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Di malam hari kita qiyamul lail, qiyamul Ramadan, kita tarawih, kita tahajud, kita witir, kita tadarrus Al-Quran. Dan di sepanjang Ramadan kita sisihkan sebahagian harta titipan Allah di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, persaksikanlah hamba-Mu pada hari ini. Sambutlah kemenangan kami ya Allah. Jadikan ibadah puasa Ramadan kami, salat tarawih kami, qiyamul lail kami, zakat, infak dan sedekah kami sebagai ibadah di sisi-Mu dan sebagai perbendaharaan pahala yang akan menjadi jembatan bagi kami untuk berada di dalam surga-Mu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin, muslimat, kekasih Allah yang berbahagia, di saat-saat seperti ini, di saat kita berkumpul menunaikan ibadah Hari Raya Idul Fitri, sering terbetik dalam ingatan kita kenangan-kenangan masa lalu, sewaktu kita masih kecil, diasuh oleh kedua orang tua kita. Apatah lagi kenangan itu muncul begitu deras, begitu kuat kalau kedua orang tua kita hari ini sudah tidak bersama dengan kita. Beliau telah berada di alam yang lain. Beliau pergi mendahului kita dan menanti kita di alam baqa. Teriring doa semoga kedua orang tua kita mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat waktu kita kecil, apalagi kalau dalam hidup kita dahulu tidak sebaik nasibnya hari ini. Kita hidup serba kekurangan, kita hidup serba pas-pasan, dan orang tua sekalipun tidak pernah mengeluh. Orang tua kadang berucap, "Nak, biarlah saya menderita, biarlah saya tidak menikmati indahnya hidup ini. Yang penting engkau bisa bahagia. Yang penting engkau bisa sama dengan orang-orang yang lain."
Orang tua kadang rela berutang demi kita mendapatkan pakaian baru pada hari ini. Rindu ingin berjumpa dengan orang tua, namun apa daya, beliau sudah berada di alam yang lain. Kita hanya bisa mengiringi doa, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Untuk kita renungkan bersama betapa banyak saudara-saudara kita umat Islam di bulan Ramadan, bahkan di menjelang lebaran ini, mengeluarkan duit begitu banyak, jutaan, berpuluh juta untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya, tapi lupa bersedekah. Lalu dia niatkan untuk kedua orang tuanya. Orang tua kita tidak mengharapkan apa-apa lagi kecuali doa dan nilai sedekah. Maka di antara kita, sekiranya ada yang abai, sekiranya ada yang lalai, tidak pernah berinfak untuk orang tuanya, sekembali dari lapangan Karebosi ini, sisihkan sebahagian harta kita. Kalau harta kita banyak, bangunkan masjid orang tua kita. Kalau tidak bisa satu masjid, mungkin mimbarnya, mungkin AC-nya, mungkin listriknya kita tanggung setiap bulan, lalu diniatkan sebagai tabungan pahala bagi kedua orang tua kita. Orang tua kita akan tersenyum bahagia ketika mendapatkan kabar, berita yang diantar oleh malaikat-malaikat. Anakmu di dunia yang dulu engkau didik, yang dulu engkau besarkan dengan susah payah, sekarang telah menjadi anak yang soleh dan soleha. Sekarang telah menjadi anak yang baik, dan terimalah persembahan anak-anakmu di dunia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Minimal ada 3 kemenangan yang kita raih pada hari ini. Yang pertama, kemenangan spiritual. Kemenangan spiritual adalah kemenangan jiwa. Jiwa yang menang adalah jiwa yang selalu bersih, suci dari berbagai noda, bersih dari penyakit syirik, bersih dari penyakit sombong, bersih dari penyakit hasad dan dengki, dan bersih dari penyakit-penyakit lainnya. Karena itu di hari yang fitri ini, mari kita pertahankan kemenangan spiritual ini. Berhenti mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lain. Hilangkan sifat angku, hilangkan sifat sombong, karena tidak ada tempat di surga bagi mereka yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak bakalan masuk ke dalam surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil biji zarrah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh menang dan beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh celaka dan kalalah orang-orang yang mengotorinya. Jamaah Idul Fitri, kekasih Allah yang berbahagia, kemenangan yang kedua adalah kemenangan emosional. Di bulan Ramadan kita ditempa dengan ujian 2 hal yang menjadi puncak kegembiraan orang puasa, yaitu mampu menjaga keikhlasan dirinya dan mampu bersabar mengendalikan nafsunya. Inilah puncak kemenangan emosional. Orang yang berpuasa tapi tidak ikhlas
boleh saja dia buka sembunyi-sembunyi. Orang yang berpuasa tapi tidak sabar, boleh saja dia marah dan meledak-ledak. Keduanya membatalkan puasa. Makan di siang hari, minum di siang hari, meskipun sedikit dan sembunyi-sembunyi, membatalkan puasa. Dan marah, emosi berlebihan, membatalkan pahala puasa. Dua-duanya telah mampu kita kendalikan selama bulan suci Ramadan. Kemenangan yang ketiga adalah kemenangan intelektual. Di bulan Ramadan telah melahirkan sosok-sosok pribadi, muslim-muslimat yang menang secara intelektual. Kemenangan intelektual ditandai dengan kecerdasan dalam memahami realita yang selalu dapat memberikan keseimbangan dalam pemikiran sehari-hari. Orang yang menang kecerdasan intelektualnya adalah mereka-mereka yang selalu bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mampu mempertimbangkan mana yang manfaat, mana yang mudarat, mampu selalu mengerti mana hak, mana kewajiban. Dan ini pun kita lulus dalam bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah hari raya Idul Fitri yang berbahagia. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu momen hari raya Idul Fitri mengucapkan amin sampai 3 kali. Sahabat yang mendengarkan Nabi heran dan bertanya, "Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin, padahal tidak ada yang berdoa. Apa yang terjadi ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Baru saja malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang berdoa kepada Allah dan meminta saya mengaminkan doanya. Karena Jibril berdoa 3 kali, maka saya pun mengaminkannya 3 kali. Yang pertama kata Jibril, "Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini hari raya Idul Fitri 1 Syawal, kami mohon kepadamu, janganlah engkau terima amal ibadahnya selama Ramadan. Tolaklah puasanya, tarawihnya, tadarusnya, zakat infak sedekahnya, silaturahimnya. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Nabi menyambung amin. Kalau malaikat yang berdoa, Nabi yang mengaminkan, itu pasti isyarat doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepulang dari hari raya Idul Fitri ini, hubungi orang tuanya, sambung silaturahim, bersimpu di hadapannya, cium tangannya, cium kakinya, mohon ridhonya. Karena kata Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tuanya, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Kalau orang tua kita sudah tiada, sudah berada di alam kubur, datangi kuburannya, ziarahi kuburannya, ucapkan salam bahagia kepadanya, kirimkan Al-Fatihah, bacakan ayat-ayat terbaik. Karena sesungguhnya hanya alamnya yang berbeda. Mereka menyambut kedatangan kita dengan senyum bahagia. Seandainya kita dengar, pasti kita terharu. Orang tua kita menangis sambil berkata, "Anakku, alhamdulillah, engkau tetap mengingatku meskipun kita sudah beda alam." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai para orang tuaku yang berbahagia, yang pernah clash dengan anaknya, yang pernah bermasalah dengan menantunya, kalau selesai hari raya Idul Fitri ini,
anak dan menantu kita datang ke rumah kita, bersimpu di hadapan kita, memohon maaf ampunan kita, rendahkan hati kita, lapangkan dada kita, jangan ego, jangan sombong, berhentilah marah, maafkanlah anak-anak kita, karena mereka tidak akan menemukan kebahagiaan di dunia tanpa maaf dan ridho dari kita para orang tua. Yang kedua kata Jibril, ya Allah, hari ini 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan engkau terima amal ibadahnya selama Ramadan, puasa, tarawih, tahajud, witir, tadarrus, dan seluruh amal kebaikannya. Istri yang durhaka kepada suaminya, dan begitu sebaliknya, suami yang suka menyakiti istrinya. Hari ini adalah momen berbahagia. Kembalilah ke rumah. Jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang bahagia, yang di dalamnya ada suami yang sayang dan mengayomi istrinya, dan ada istri yang hormat dan menghargai suaminya. Karena hanya rumah tangga yang bahagia, hanya rumah tangga yang seperti ini yang bisa menjadi harapan akan lahirnya generasi-generasi penerus yang soleh dan soleha. Sulit mendapatkan anak-anak yang baik kalau di rumah ada broken home, di rumah ada pertengkaran suami istri. Maka jaga rumah tangga ta, jaga generasi ta, jagai anak ta, dan jagai anak ta diawali dari hubungan harmonis antara suami dengan istri. Kalau ada suami memukul istrinya, anak akan benci ayahnya karena merasa disakiti ibunya. Begitu sebaliknya, kalau ada ibu yang bentak dan bantah suaminya, anak ini pun akan benci ibunya karena merasa ayahnya tidak dihargai. Anak yang kehilangan penghormatan kepada kedua orang tuanya, merasa tidak betah di rumah, akhirnya keluar dari rumah, dan celakanya di ujung lorong bertemu dengan anak-anak yang juga bernasib sama, maka terbentuklah geng-geng yang baru. Sekali lagi, jagai anak ta dimulai dari keharmonisan rumah tangga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang ketiga kata Jibril, ya Allah, hari ini 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, kami mohon kepadamu, janganlah engkau terima amal ibadahnya, tolaklah seluruh kebaikannya di Ramadan. Muslim, mukmin yang belum saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, hari ini momentum terbaik. Yang lalu biarlah berlalu, yang sudah, sudahlah. Mari kita menatap masa depan. Kita saling bergandengan tangan, kita menyambung ukhuwah silaturahmi. Berhenti cekcok, berhenti dendam, berhenti iri, berhenti dengki, dan mari kita saling memaafkan. Makassar adalah kota besar yang hanya bisa dengan keroyokan yang baik, bersatu, bersama untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita, orang yang terbaik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang yang terbaik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan maksiat, tapi orang yang terbaik adalah orang yang pernah jahat, pernah nakal, pernah maksiat, pernah ingkar kepada Allah, pernah jauh dari jalan-jalan Allah, tapi mereka sadar dan mendapatkan hidayah Allah, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar dosa kesalahan kita, masih jauh lebih besar pengampunan Allah. Banyak kekhilafan kita, masih lebih banyak rahmat dan kasih sayang Allah.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil kafirin uiddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau menuju kepada ampunan Allah dan surga yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan susah. Wal kadhiminal ghaidh, berbicara dengan bicara yang baik dan benar. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan sesama manusia. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, di penghujung khutbah ini khatib mengingatkan, bukan cuma kita yang berbahagia di tempat ini. Kita hadir di lapangan Karibosi ini dengan senyum bahagia karena selesai Ramadan dan kita berhasil memakai pakaian yang baru, memakai pakaian yang indah, karena kita diberikan rezeki karunia Allah. Tapi ketahuilah jamaah sekalian, di antara kita, di sela-sela tempat duduk kita, sop-sop jamaah kita, ada saudara-saudara kita yang juga hadir merayakan solat hari raya Idul Fitri di tempat ini. Mungkin bibirnya tersenyum, tapi hatinya menangis. Kenapa? Boleh jadi di rumahnya tidak ada makanan yang bisa dia santap setelah pulang. Mereka melihat anak-anak memakai pakaian baru, orang tua ini menangis karena anaknya tidak bisa dia belikan pakaian yang baru. Dalam hati berkata, sekiranya Allah memberikan kelapangan rezeki, saya tidak biarkan anak saya seperti ini. Hari inilah, mari jadikan momentum untuk berbagi. Allah akan murka dan marah besar kalau ada orang yang hidup bergelimang harta kekayaan, tapi orang di sekitarnya tidak bisa tidur karena lapar dan tidak punya tempat yang layak. Karena itu keluarkan harta terbaiknya, sisihkan sebagian hartanya. Yang sampai haul nisabnya keluarkan zakatnya, yang belum sampai nisab dan haul keluarkan sedekah dan infaknya. Karena sesungguhnya harta kita yang paling hakiki adalah yang sudah dibelanjakan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, ketika tangan kita diulurkan, lalu disambut dengan tangan bertengadah oleh si fakir miskin, tanpa dia mengucapkan kata-kata, hatinya akan tembus ke langit ketujuh. Tanpa dia meminta doa secara fisik, Allah tahu bahwa dia lagi mendoakan kita. Maka ketika itu Allah memerintahkan malaikat, turunlah engkau ke bumi, berikan apa yang dia butuhkan hamba-hambaku yang rajin berinfak, yang rajin bersedekah. Karena itu tidak ada sejarahnya orang pemurah jatuh miskin atau bangkrut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita rayakan kemenangan ini dengan bermaaf-maafan, mempererat silaturahim, lanjutkan amalia Ramadan, peduli kepada fakir miskin, tegakkan solat, tunaikan zakat, jauhi maksiat. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniamu meliputi langit dan bumi. Tiada satu kebaikan pun yang kami rasakan dalam hidup kami kecuali semuanya adalah anugerahmu. Dan tidak ada satu pun keburukan yang kami dapatkan dalam hidup kami kecuali karena kesalahan-kesalahan kami sendiri. Ya Allah yang maha menutupi aib-aib kami, sedangkan Engkau tahu rahasia yang tersembunyi dalam lubuk kami. Tutuplah aib dan kekurangan kami. Jangan Engkau bongkar kesalahan dan kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rabb, kami tidak tahu kapan Engkau mengambil nyawa kami. Kami tidak tahu kapan kami menghadap ke hadirat-Mu. Kami belum tahu kapan kami meninggalkan dunia ini. Ya Allah, sekiranya Engkau akan mengambil nyawa kami, cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami beriman kepadamu. Ambil nyawa kami dalam keadaan kami beribadah kepadamu. Jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabb, akhirnya kami berserah diri kepadamu. Kabulkanlah permohonan dan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Minal 'aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.